Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita di topik Statistics. Setelah kemarin kita membahas tentang beberapa konsep di figurative language, kita akan membahas tentang level of the language. Oke, kita akan mulai dari level of the language. Jadi level of the language itu ada beberapa. Ini persis sebagaimana yang telah dipelajari tentang aspek-aspek dalam linguistics. Jadi sudah ada fonologi, morfologi, sintaks, grammar hingga discourse analysis. Yang mungkin baru adalah grafologi. Grafologi itu lebih pada pattern of the written language, bagaimana penulisan sebuah bahasa. Jadi kita bisa mengulang kembali bahwa style itu bisa digunakan untuk atau mulai dari aspek bagaimana produksi sebuah suara atau pattern of the sound. Jadi bisa mulai aspek fonologi atau aspek phonetics yang akan berubah, misalnya menggunakan kata vokal yang berbeda ya dalam sebuah bahasa yang digunakan. Kalau grafologi mungkin bisa tidak semuanya nampak, terutama pada aspek-aspek yang bukan karya sastra ataupun aspek-aspek yang mungkin tidak berkaitan erat dengan pattern of the written language. Tetapi untuk morfologi, sintaks, dan grammar itu saya kira akan banyak kita jumpai nanti. Morfologi, kalau yang mungkin masih ingat, ini akan berhubungan dengan bagaimana bahasa kata itu dikonstruksikan atau dibentuk. Kemudian dalam praktiknya nanti, maka mereka biasanya memiliki kolokasi atau padanan kata atau urutan dalam hubungan sintakmatik, sehingga bagaimana kata itu dibentuk kemudian dibuat oleh seorang penulis, maka nanti bisa memberikan efek entah itu persuasif, estetik, dan lain-lain. Nah, dan ternyata gaya bahasa itu juga bisa dilihat dari bagaimana penggunaan gramatikal atau sintaks yang digunakan oleh seorang penulis. Entah dia menggunakan misalnya untuk cerita, apakah menggunakan aspek past atau menggunakan aspek present, atau dia menggabungkan antara kedua itu, terutama untuk bahasa yang mungkin tidak memiliki tenses ya. Jadi mereka hanya berpacu pada aspects of the language, sehingga penggunaan adjunct atau kata keterangan yang nanti bisa memberikan makna bagaimana konteks itu diasosiasikan, maka menjadi penting. Yang paling sering adalah pada lexical semantics atau word choice, sehingga yang paling sering mungkin akan nanti kalian temui dalam contoh proses analisis statistik adalah pada aspek morfologi dan aspek lexical semantics. Bagaimana pilihan kata dibuat dengan sengaja misalnya oleh seorang penulis untuk memang memberikan aspek-aspek estetik, sehingga bisa memberikan nuansa yang lebih cantik, lebih indah terhadap bahasa tersebut. Karena memang tujuannya mengapa dia memberikan pola-pola seperti itu untuk memperindah dan mempercantik bahasanya, sehingga harapannya nanti pesannya itu akan lebih didapatkan oleh penerima message tersebut. Sehingga kalau misalnya membaca puisi, membaca cerpen, membaca novel, tentu berbeda dengan kita membaca surat kabar ataupun artikel ilmiah. Nah, memang penggunaan bahasanya baik dari level morfologinya, pilihan kata, diksi, wacana, maupun penggalan-penggalan kalimatnya jauh berbeda. Oleh karena itu, ada genre untuk academic writing misalnya, atau genre untuk surat kabar, genre untuk literary works yang akan berbeda. Dari situ kita bisa melihatnya sebagai sebuah style bahasa yang beda-beda. Nah, barangkali yang perlu sedikit
membaca karena akan menjadi hal baru adalah bagaimana nanti kita bisa memahami word and sentences, bagaimana mereka digunakan di konteks sehari-hari, dan ada aspek, tidak hanya aspek lexical relation between the words, tetapi juga aspek di luar teks tersebut, yaitu konteks. Oleh karena itu akan nanti ada istilahnya pragmatics and discourse analysis. Nah, kalau kalian perhatikan kembali di halaman awal, di halaman 3 di buku Simpson, itu ada beberapa konsep ya, prinsip yang menurut Simpson itu perlu diketahui dalam nanti menganalisis sebuah teks dengan stylistik. Pertama, dia harus rigorous, harus retrievable, dan replicable. Nanti bisa kalian lihat apa yang dimaksud dengan ketiganya. Tetapi intinya adalah stylistik itu tidak hanya sebatas mengkaji bagaimana pola-pola kalimat, tetapi nanti kajian tersebut dapat dikonfirmasi, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh peneliti stylistik yang lain maupun dalam aspek metodenya. Sehingga menurut Simpson itu perlu replicable. Nah, yang ingin saya highlight dari sini adalah bahwa pragmatic and discourse itu hampir sama, tetapi seringkali ada perbedaan yang menohok. Seperti misalnya discourse menurut Simpson itu lebih konteks sensitif, di mana dia mengatakan bahwa pragmatics itu juga merupakan bagian dari discourse analysis. Tetapi untuk mengkaji discourse analysis itu tidak cukup hanya dengan melihat makna sebuah kalimat, kemudian mengkaitkannya dengan konteks siapa yang berbicara pada waktu apa, tetapi juga butuh untuk mendeskripsikan bagaimana ideologi, social agents, dan cognitive element misalnya dalam proses pembuatan teks tersebut. Sehingga cakupan discourse analysis atau wacana itu lebih luas daripada hanya sekadar pragmatics. Oleh karena itu nanti perlu berhati-hati ketika sudah masuk pada aspek critical stylistics, karena nanti kita akan membahas beberapa konsep di luar semantics dan lebih dari hanya sekadar pragmatics. Kalau pragmatik intinya adalah dia membahas bagaimana makna sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah frase itu berhubungan dengan konteks di mana bahasa tersebut dibicarakan atau ditulis. Jadi tidak hanya melekat maknanya terhadap hubungan kata dalam sebuah kalimat. Hubungan kata dalam sebuah kalimat itu ada istilahnya, kalau masih ingat dalam kaidah grammar ataupun di semantik, ada hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Jadi misalnya dari buku Simpson, dia memberikan contoh the practice knocking of produce pot plants. Maka kita bisa melihat bagaimana kata knocking itu dalam aspek pengucapannya dia tidak mengindahkan adanya pembacaan atau suara keh itu muncul, tapi dia langsung pada suaranya en. Begitu pula dengan pot plants, maka dalam aspek morfologi dia terdiri dari beberapa morfem ya, leksim. Jadi ada pot, plant, ada embuan s juga. Dan tentu nanti ketika memberikan makna terhadap the practice knocking over those pot plant ini, ada kaidah dalam semantik yaitu truth value, bahwa kalimat ini hanya benar jika dan hanya jika ada subjek ini melakukan ini. Jadi ada truth value yang perlu diikuti ya, diikuti oleh kalimat tersebut. Nah, bagaimana? Jadi misalnya ada kalimat he is a man. Maka he is a man itu adalah memiliki truth value menurut semantics ini jika dan hanya jika memang ada a man, ya. Kemudian ada subjek, gitu ya, ada subjek he, orang, kemudian dia adalah man. Jika tidak, maka dia bukan man. Misalnya he is a doctor. Jadi kata itu hanya bisa benar menurut ini kalau memang dia seorang dokter dan ada orangnya. Nah, dan kata-kata ini bisa saja maknanya berbeda tergantung konteks di mana dia diucapkan. Sama misalnya pada kalimat please
get out. Ya, kata please get out itu bisa memiliki makna berbeda bila diucapkan dalam kondisi berbeda oleh orang berbeda. Misalnya antara teman, please get out, mungkin akan maknanya itu dianggap hanya sebagai sebuah suruhan atau hanya sebuah jokes. Tetapi misal dalam konteks kelas, ketika kalian ada dosen mengatakan get out, maka itu maknanya lebih dari hanya sekedar joke, tapi berupa sebuah instruktif, ya, instruksi untuk keluar, karena ada relasi kuasa yang berbeda antara teman dan antara siswa dengan guru, sehingga posisi itulah yang membuat maknanya berbeda. Karena dalam kaidah pragmatik dan wacana, sebuah kata yang digunakan atau diproduksi atau ditulis oleh orang tertentu akan memiliki makna dan efek berbeda jika diucapkan atau ditulis oleh orang yang lain, meskipun kalimatnya sama dan dalam kondisi yang berbeda, sehingga konteks menjadi. Nah, misalnya untuk variasi kalimat yang lain atau gaya bahasa, yang ini tentu nanti akan berbeda dengan gaya bahasa yang lebih formal, karena di sini kita ketahui bahwa dia menggunakan bahasa tidak formal, menggunakan gak, kok kamu gak masuk sekolah, dan ada susunan kalimat, ada subjek, predikat, ada keterangan atau complement, juga ada penggunaan partikel kok. Nah, ini nanti misalnya dalam hubungan semantik atau lexical choices, sebenarnya bisa aja si penulis itu menggunakan pengganti yang lain, misalnya loh kamu kok nggak masuk, loh kamu nggak masuk sekolah, atau kamu tidak masuk sekolah. Nah, pilihan-pilihan seperti ini merupakan bagian dari paling kecil dari sebuah style of the language, karena tentu ketika dia menggunakan kok, menggunakan nggak, menggunakan tidak atau enggak, itu ada aspek yang ingin dimunculkan, entah dia sebagai karena dia tidak formal, apakah karena dia ingin memberikan aspek kedekatan, sehingga seakan-akan itu bukan sebuah bahasa instruktif atau bahasa yang memberikan jarak antara pendengar dan penerima ujaran ini. Oleh karena itu, di sini ada hubungan sintakmatik, ada hubungan paradigmatik menggunakan pilihan-pilihan kata. Nah, tentu berbeda misalnya ketika itu masuk pada aspek novel, ya, atau karya sastra, sehingga pilihan kata, penggunaan kalimatnya sangat berbeda dia dari pilihan kalimat yang bukan karya sastra. Jadi misalnya dari contoh novelnya Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, tentang ini dia memberikan beberapa konsep, misalnya, ya, cinta itu bukan memakan hati, bukan membuat tangis, bukan membuat putus asa, tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Jadi tentu pilihan diksinya, kemudian irama di pilihan-pilihan kalimat ini berbeda daripada ujaran sehari-hari. Begitu pula dengan misalnya contoh kutipan di Dylan. Dan kalaupun mau dibandingkan, maka penggunaan kata di sini yang konteks pembuatan novel itu jauh berbeda waktunya, memiliki pilihan kata dan kalimat yang berbeda pula, dan mungkin akan ada aspek sosial, aspek politik, aspek konsumen yang melatar belakangi penggunaan kata-kata tersebut. Dan pilihan kata dalam sebuah novel juga mencerminkan siapa penulis tersebut. Kita bisa mengidentifikasi, bisa melihat kondisi sosial politik, bagaimana keadaan kapal novel itu dibuat, karena biasanya ada hubungan antara teks dengan konteks, jadi tidak terlepas dari itu. Termasuk misalnya kalian update status, kan tentu ada triggernya, kondisi apa, kata apa yang muncul, dan begitu kira style yang ingin dianalisis di luar hanya sekadar melihat irama dan melihat pola-pola suara, pola-pola fonologi, pola-pola pilihan kata. Nah, ini masih dari novel yang sama. Jadi kalau kita perhatikan di novel Buya Hamka ini, kata-kata yang muncul untuk subjek pronoun you itu dia menggunakan
kau. Jadi semua dia menggunakan kau. Kemudian dia menggunakan irama kata ini, kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Jadi ini kan semuanya hampir sama ya. Jadi dia menggunakan pilihan kata ini, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Dan ini akan menjadi salah satu bentuk style yang digunakan dalam novel ini. Jadi melihat stylenya bisa saja misal aspek kecil seperti penggunaan pronoun, ya, penggunaan diksi, belum lagi kalau mau melihat bagaimana fonetiknya, belum lagi kalau mau melihat bagaimana aspek pragmatik dan wacananya, maka akan jauh lebih besar dari itu. Dan tentu kalau mau dilihat di luar teks ini, maka ada siapa sih penulisnya, bagaimana dibandingkan dengan gaya penulisan novel Buya Hamka yang lain gitu ya. Jadi bisa dilihat, entah itu bandingkan antara seorang penulis dengan penulis yang lain atau karya yang satu dengan karya yang lain. Oke, jadi itu tentang level of the language. Saya ulangi kembali bahwa level of the language ada beberapa level ya, dari mulai aspek fonologi, morfologi, semantics, pragmatics, hingga discourse analysis, dan semuanya memiliki terikatan sehingga memahami kaidah itu lebih awal dalam nanti proses menganalisis. Dan contoh analisis itu sudah diberikan Simpson di halaman 5 sampai halaman 7. Bisa kalian lihat nanti bagaimana sebuah kalimat, satu kalimat saja, bentuk deskripsi analisisnya bisa 2-3 halaman. Dan itu bisa jadikan contoh nanti ketika kalian ingin menganalisis sebuah kata atau gaya bahasa. Sehingga tidak hanya mengidentifikasi, oh ini termasuk dalam kategori metafora, ini asonansi, ini merupakan personifikasi, tapi bagaimana bisa sampai pada simpulan itu perlu dijabarkan. Dan untuk silakan dijawab dua pertanyaan ini. To which extent do you think the understanding language level is important for stylistic analysis? Dan kedua, what is pragmatics and what is discourse? Bisa kalian drop jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di grup. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.